Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbianti dari kelas 12 PDP 2, nomor absen 20. Di sini, saya akan mempresentasikan aspek apa saja yang terdapat dalam usaha yang saya jalankan. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasannya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang profil home industri Ciludang, usaha yang sedang saya jalankan. Untuk lebih detail, simak penjelasannya pada slide berikutnya. Dalam menjalankan suatu usaha, tentunya saya memiliki latar belakang tersendiri kenapa saya ingin menjalankan usaha tersebut. Saya ingin membuat usaha yang berbeda yang orang lain belum ada yang menjualnya. Dalam artian lain, usaha saya masih tergolong langka dalam suatu daerah, terutama daerah Cilacap. Kemudian, visi dan misi saya adalah saya ingin menjual makanan yang punya ciri khas tersendiri, namun saya tetap memanfaatkan bahan hasil kebun. Kemudian tujuan usaha, saya ingin meningkatkan taraf perekonomian pribadi. Selain itu, saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain karena dalam menjalankan usaha ini, saya juga merekrut beberapa karyawan. Kemudian profil usaha. Nama usaha saya adalah Ciludang, yang merupakan singkatan dari cilok isi jagung dan udang. Jenis usaha saya ini retail berpangkal serta bisnis online. Kenapa retail berpangkal? Karena saya juga membuka cabangnya di depan Alfamidi Jalan Es Parman Cilacap. Lalu saya juga menjual produk ini dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook. Untuk struktur organisasi dalam usaha ini, tentunya saya sebagai pemimpin, ya, Kolbianti, dan saya juga ada bendahara, Sela Romantika. Di bidang pemasaran ada Dian Endah Lestari, dan untuk bidang produksi ada Erma Lestiani dan Nadia Balupi. Kemudian marketing mix. Produk Ciludang ini merupakan produk berbahan dasar tepung tapioka dan juga tepung terigu. Yang membedakan dari produk lain adalah produk Ciludang ini berisi dengan jagung dan juga udang, serta saus yang berbeda, bukan hanya saus sambal, tapi juga saya menambahkan varian cream cheese. Untuk tempatnya, berjalan di Jalan Es Parman, tepatnya di depan Alfamidi. Untuk harga, saya mematok harga dengan Rp7.000 per porsinya. Saya rasa harga ini cukup terjangkau, apalagi target utama saya adalah anak-anak pelajar. Kemudian di bidang promosi, saya menggunakan media sosial dan juga brosur. Media sosial yang saya gunakan adalah Facebook untuk jangkauannya lebih luas, dan saya juga menggunakan WhatsApp untuk orang-orang terdekat saya yang ingin membeli produk tersebut. Lalu aspek teknis dan teknologi. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam membuat produk ini adalah yang pertama, tepung tapioka, tepung terigu, jagung, udang, bawang putih, garam atau penyedap rasa, air, keju, susu, dan saus cabai. Cara pembuatannya adalah yang pertama, siapkan bahan dan peralatannya terlebih dahulu. Kemudian, siapkan tepung tapioka dan terigu, lalu campurkan dalam satu wadah. Setelah itu, kita haluskan bumbu bawang putih dan garam sampai halus. Masukkan bumbu tersebut ke wadah yang sama dengan tepung. Masukkan sedikit air ke dalam adonan sambil diaduk agar bumbu dan tepung tercampur merata. Selanjutnya, bentuk adonan bulat-bulat kecil menggunakan tangan dan adonan dipipihkan di telapak tangan. Lalu, masukkan isian jagung ataupun udang ke tengah adonan dan buat kembali adonan menjadi bulat-bulat lagi. Setelah itu, panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Masukkan adonan cilok tersebut ke dalam air yang mendidih sampai adonan mengapung di permukaan air, yang menandakan cilok tersebut hampir masak. Setelah itu, angkat cilok dari panci dan tiriskan. Lanjutkan proses pematangan yang sempurna dengan pengukusan menggunakan panci. Setelah cilok matang, maka cilok siap disajikan dan kita bisa menambahkan dengan saus yang kita inginkan. Untuk aspek keuangan, di sini ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan gabungan atas biaya bahan, biaya alat, dan biaya operasional lain.
Biaya bahan yang saya gunakan adalah 134.500, biaya alat 15.222, biaya operasional lain Rp35.000. Jadi total biaya produksinya adalah 184.722. Tentunya dalam menjalankan suatu usaha, kita harus menentukan harga pokok penjualan, harga jual, dan yang paling penting adalah perhitungan keuntungan. Di sini harga pokok penjualan saya menghitung dengan cara biaya produksi dibagi dengan jumlah porsi yang kita buat setiap sekali produksi. Jadi 184.722 dibagi 50, karena setiap produksi saya membuat 50 porsi dan hasilnya adalah 3.700 per porsinya. Kemudian harga jual, kita bisa menentukan harga jual dengan cara menambahkan harga pokok penjualan dengan keuntungan yang kita inginkan. Bisa berupa persenan maupun nominal yang kita tentukan langsung. Saya akan mengambil keuntungan 3.300 per porsinya. Jadi, harga jualnya adalah 3.700 ditambah 3.300 sama dengan Rp7.000 per porsi. Lalu perhitungan keuntungan. Di sini saya akan menghitung laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor dapat dari harga jual dikali jumlah produk yang kita dagangkan, yaitu 7.000 dikali 50. Hasilnya adalah Rp350.000. Lalu laba bersih adalah hasil dari laba kotor dikurangi dengan biaya produksi. 350.000 dikurangi 184.722. Jadi, keuntungan bersih yang kita dapat adalah 165.278. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.